Bagaimana jadinya jika seorang pendeta secara tidak sengaja membunuh pembunuh berantai? Setelah kejadian itu, dia malah terobsesi untuk membunuh. Pastikan kalian nonton sampai akhir, karena akan ada plot twist tidak terduga terjadi. Dan inilah Revelation 2025. Seorang anak berjalan di tengah hujan. Di belakangnya ada pria misterius yang terus saja mengikutinya. Anak itu ketakutan. Dia mencoba menambah kecepatan. Dari kejauhan ada seseorang yang terus saja memperhatikan mereka. Anak itu lalu masuk ke sebuah gereja. Tapi pria itu tetap mengikutinya. Anak itu menoleh ke belakang dan pria misterius itu menatapnya. Anak bernama Ayong itu pun ditemani teman-temannya untuk pergi dari sana. Seorang pendeta bernama Sung lalu mendekati pria misterius tersebut karena dia baru saja melihatnya untuk pertama kalinya. Pendeta Sung bahkan menawarinya kopi, tapi pria itu menolak. Namun, pendeta Sung tetap memaksanya. Sementara itu, teman-temannya Ayong tidak sengaja menabrak wanita yang tadi. Obat-obatan pun terjatuh dan saat Ayong akan mengambilnya, dia melihat wanita itu yang sedang menahan sakit. Wanita itu lalu pergi dari sana. Kembali ke pendeta Sung yang memberikan jaket gereja untuk pria misterius tadi. Pendeta Sung berharap pria itu akan sering mampir ke gerejanya untuk mempertebal imannya. Pendeta Sung lalu meminta data dari pria itu. Ternyata pria itu bernama Kwon. Kwon menolak. Dia hanya kebetulan mampir karena lewat. Jadi, dia tidak ingin jadi salah satu anggota gereja tersebut. Pendeta Sung tetap memaksa. Dia bahkan memotret Kwon dan mencetak fotonya. Dia memaksa Kwon mengisi formulir pendaftaran. Telepon tiba-tiba masuk. Pendeta Sung pamit untuk mengangkatnya. Ternyata, pendeta Sung ini menyewa detektif untuk membuntuti istrinya yang berselingkuh. Dan detektif tersebut berhasil menemukan buktinya. Bukti foto-foto itu pun dikirimkan. Si detektif bahkan bisa mendapatkan foto saat istrinya melakukan hal begituan di hotel jika pendeta Sung mau membayar lebih. Pendeta Sung gemetaran, dia terlihat sangat kecewa. Saat pendeta Sung kembali, Kwon sudah mau pergi. Pendeta Sung lalu mengambilkan sepatunya. Nah, disinilah pendeta Sung melihat gelang monitor di kakinya Kwon. Dia tahu Kwon ini seorang penjahat yang masih diawasi oleh pemerintah. Tapi pendeta Sung dengan lantangnya bilang bahwa gereja adalah tempat bagi para pendosa yang mau bertaubat. Setelah Kwon pergi, pendeta Sung buru-buru mengecek formulir pendaftarannya. Dan ternyata formulir tersebut masih kosong. Istrinya lalu bilang bahwa dia akan menunggu di luar. Di luar, Kwon yang baru saja keluar terus diperhatikan oleh wanita yang tadi. Ayahnya lalu menelpon dan meminta wanita ini untuk segera pulang. Hujan terus saja turun, terlihat pendeta Sung dan juga istrinya yang berada di mobil. Istrinya meminta pendeta Sung untuk menurunkannya di dekat stasiun karena dia akan datang ke acara reuni. Istrinya juga bilang bahwa dia akan pulang terlambat dan meminta pendeta Sung untuk menjaga anak mereka. Pendeta Sung menghela nafas, dia sudah tahu istrinya mau pergi kemana. Tiba-tiba istrinya melihat sesuatu dan meminta Sung untuk berhenti. Nah ternyata di dekat sana akan dibangun gereja yang cukup besar. Mereka juga kenal dengan orang yang membuat gereja tersebut. Istrinya berharap suatu saat pendeta Sung akan diminta untuk memimpin gereja tersebut. Sementara itu, wanita yang tadi sampai di rumah. Ayahnya memasak makanan karena besok wanita ini akan masuk ke tim barunya. Ayahnya ini menyayangkan pilihan anaknya karena kini anaknya akan bergabung di tim Jatanras. Ternyata wanita ini bernama Yunhee yang merupakan seorang detektif. Sementara itu, pendeta Sung menemui atasannya, di mana atasannya ini bertanya siapakah yang sekiranya pantas memimpin gereja yang sebentar lagi akan dia bangun. Mendengar perkataan itu, pendeta Sung berharap dirinya lah yang akan ditunjuk. Saat akan pergi, Sung bertemu dengan anak dari atasannya, di mana dia cerita
bahwa para tetua memaksanya memimpin gereja yang baru saja dibangun. Mendengar hal itu, Sung terlihat sangat kecewa. Dia terus-terusan berdoa agar dirinya lah yang ditunjuk untuk memimpin gereja baru tersebut. Pendeta Sung percaya akan takdir. Tiba-tiba istrinya menelpon dan menanyakan tentang anak mereka. Dia terlihat panik karena ada seseorang yang menjemput anak mereka di tempat penitipan. Dan sampai saat ini, istrinya tidak menemukan anaknya. Jadi, istrinya yakin bahwa anak mereka ini diculik. Lonceng berbunyi, tetesan air menetes di fotonya Kwon. Pendeta Sung berpikir, apa jangan-jangan Kwon lah pelakunya. Dia langsung mencoba mencari berita tentang Kwon. Di waktu yang sama, Yeon-hee bermimpi tentang adiknya. Dia menelpon adiknya dan mencoba menanyakan kabar adiknya. Tapi si adik bilang dia baik-baik saja. Padahal di saat itu, Kwon ada di sana dan menodongkan pisaunya. Yeon-hee terbangun, tapi dia terus merasa dihantui oleh roh adiknya. Yeon-hee merasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkan adiknya yang selama berhari-hari adiknya ditawan dan disiksa oleh Kwon. Di sisi lain, pendeta Sung sampai di huniannya Kwon. Kwon terlihat turun dari mobil dan memegang skop. Pendeta Sung menelpon nomor darurat dan melaporkan bahwa saat ini anaknya hilang dan kemungkinan Kwon lah pelakunya. Tapi operator tersebut meminta pendeta Sung untuk tetap tenang dan menjelaskan pelan-pelan. Belum sempat menjelaskan, HP-nya tiba-tiba mati. HP itu pun langsung dicas. Pendeta Sung langsung mengikuti Kwon dari belakang. Pendeta Sung yang mengikuti malah kehilangan jejaknya. Pendeta Sung lalu mengambil jalan alternatif di dekat sana. Tapi tiba-tiba mobilnya Kwon malah ada di belakangnya. Kwon lalu turun dan mendekati mobilnya pendeta Sung. Kwon bertanya kenapa pendeta Sung mengikutinya. Pendeta Sung hanya diam, dia langsung menghidupkan HP-nya. Melihat foto anaknya Sung, Kwon langsung pamit. Pendeta Sung langsung turun dari mobilnya dan memeriksa mobilnya Kwon. Tapi ternyata di dalamnya tidak ada apa-apa. Kwon bertanya apa yang sebenarnya sedang dilakukan pendeta Sung. Pendeta Sung langsung melihat kakinya Kwon. Gelang di kakinya pun menghilang. Pendeta Sung langsung berlari. Kwon langsung menyerangnya. Pendeta Sung melawan, tapi dia diajar habis-habisan. Kwon pun jatuh ke jurang dan kepalanya terbentur batu. Pendeta Sung mencoba melihatnya. Kepalanya Kwon terlihat mengucurkan darah. Pendeta Sung panik. Istrinya tiba-tiba menelpon dan mengabarkan bahwa dia menemukan anak mereka. Ternyata karena menunggu lama, salah satu teman mereka menjemput anaknya pendeta Sung. Pendeta Sung semakin panik. Ternyata dia salah menuduh orang. Jasadnya Kwon lalu diseret dan dibuang ke jurang. Jaket yang pernah diberikan pendeta Sung diambil dan dibawa pergi bersamanya. Esok harinya, detektif Yeon-hee datang ke kantor barunya. Rekannya lalu memberitahunya untuk berkumpul di aula. Ketua polisi di sana menjelaskan bahwa tadi malam Sung menelpon dan melaporkan bahwa Kwon berniat melakukan kejahatan. Kwon sendiri merupakan mantan narapidana kasus kejahatan seksual, di mana sebelumnya Kwon memotong monitor pergelangan kakinya. Seorang gadis SMP bernama Ayong dikabarkan menghilang. Detektif Yeon-hee ingat akan anak itu, bahwa Ayong ini adalah gadis yang pernah dia temui di minimarket tersebut. Huniannya Kwon lalu diperiksa dan ada banyak coretan-coretan aneh yang ada di dinding. Di waktu yang sama, pendeta Sung mencoba mencari informasi. Jika dia mencoba menyerahkan diri, dia akan ditahan berapa lama. Tiba-tiba, detektif Yeon-hee dan rekannya datang untuk menanyakan tentang laporannya semalam. Pendeta Sung menjelaskan bahwa kemarin Kwon datang ke gerejanya dan dia sempat melihat monitor di pergelangan kakinya. Karena pendeta Sung mendapatkan kabar bahwa anaknya menghilang, dia mulai mencurigai Kwon. Pendeta Sung lalu membuntutinya dan Kwon terlihat sedang membawa skop. Tapi ternyata anak mereka malah menghilang. Petugas tersebut menjelaskan bahwa salah satu gadis SMP bernama Ayong menghilang. Detektif Yeon-hee menanyakan setelah melaporkan hal itu, apa yang dilakukan pendeta Sung. Pendeta Sung bilang
dia langsung pulang. Mereka lalu pamit. Pendeta Sung diminta menghubungi jika dia melihat sesuatu yang aneh. Detektif Yonhee melihat sepatunya Pendeta Sung yang berlumuran lumpur. Setelah mereka pergi, Pendeta Sung ketakutan. Dia bahkan sampai menangis. Tiba-tiba atasannya menghubunginya dan meminta Pendeta Sung datang ke gereja pusat. Sambil menangis, atasannya bercerita bahwa anaknya ketahuan berselingkuh. Hal itu mencoreng nama gereja. Jadi, atasannya ini mengirimkan anaknya pergi ke luar negeri beberapa tahun. Atasannya ini juga meminta agar Pendeta Sung memimpin gereja yang baru saja dia bangun. Sementara itu, polisi mendatangkan seorang psikiater sebut saja Lee. Nah, di saat Kwon ini menjalani wajib lapor, dia selalu menemui Lee untuk berkonsultasi. Detektif Yonhee lalu datang. Dia ingat Lee ini pernah jadi saksi ahli di persidangannya Kwon. Di persidangan itu, Lee cerita bahwa kegilaan yang dialami Kwon saat ini mungkin karena trauma masa kecilnya, di mana sang ayah sering memukulinya. Tempurung kepalanya Kwon penyok dan tangannya melepuh karena dicelupkan ke air mendidih. Dia juga sering mendapatkan pelecehan dari ayahnya. Lee di sini bilang bahwa orang seperti Kwon ini lebih pantas direhabilitasi daripada dihukum. Hal itu membuat Yonhee ini marah. Kembali ke masa sekarang, Yonhee bertanya ke Lee, kenapa waktu itu Lee membuat dalih agar Kwon ini bisa lolos dari hukumannya. Lee bilang bahwa dia hanya mengungkapkan dari ilmu yang dia ketahui. Yonhee juga mulai menyalahkan Lee atas hilangnya Ayong. Karena Lila, Kwon jadi melakukan kejahatannya lagi. Lee lalu pamit pergi. Yonhee cerita setelah persidangan tersebut, adiknya yang merasa trauma dan akhirnya melakukan bundir. Sementara itu, ibunya Ayong mendatangi Pendeta Sung. Ibunya ini takut anaknya ini kenapa-napa. Pendeta Sung mencoba untuk menenangkannya. Pendeta Sung mendoakannya, berdoa agar Ayong selamat dan segera ditemukan. Di kantor polisi, petugas menjelaskan bahwa sehari sebelumnya, Kwon ini merusak 4 CCTV di sekitar huniannya. Sepertinya, Kwon sedang merencanakan sesuatu. Polisi lalu mendapatkan laporan bahwa mobilnya Kwon diketemukan. Sementara itu, Pendeta Sung mengantarkan ibunya Ayong pulang. Tiba-tiba, polisi menelpon dan mengabarkan bahwa mereka berhasil menemukan mobilnya Kwon. Pendeta Sung dan ibunya Ayong langsung pergi ke sana. Di TKP, ahli forensik langsung memeriksa mobil tersebut. Detektif Yonhee lalu melihat sesuatu. Dia menemukan jas hujan di bawah jurang. Petugas selalu dikerahkan untuk menyusuri sungai yang ada di jurang. Tapi mereka masih belum menemukan petunjuk apapun. Pendeta Sung dan ibunya Ayong lalu datang dan petugas menjelaskan bahwa mereka masih melakukan penyelidikan. Tiba-tiba Pendeta Sung bertanya, apakah mereka belum menemukan mayatnya? Semua orang tentu bingung dengan pertanyaan tersebut. Ibunya Ayong langsung pingsan, mengira anaknya sudah menjadi mayat. Pendeta Sung sempat mendengar bahwa Kwon sudah merusak CCTV di sekitar huniannya. Kamera dashboard mobil juga tidak ada, dan karena kemarin hujan, jadi tidak ada jejak kaki sama sekali. Dari kejauhan, Detektif Yonhee melihat gelagat dari Pendeta Sung. Pendeta Sung lalu menemui istrinya. Dia meminta istrinya untuk mengakui semuanya, tapi istrinya bilang dia tidak melakukan apapun. Pendeta Sung menjelaskan bahwa dia kini menjadi pendeta utama di gereja yang baru saja dibangun. Ternyata istrinya tidak percaya dan Sung menjelaskan kembali bahwa anak dari atasannya akan dikirimkan ke luar negeri karena ketahuan berselingkuh. Pendeta Sung memaksa istrinya untuk mengakui. Istrinya akhirnya mengaku bahwa dia sudah berzina. Mereka lalu pergi. Di jalan ada sebuah ambulan yang terperosok. Pendeta Sung menawarkan bantuan, tapi sopir ambulan itu bilang bahwa truk derek akan segera datang. Pendeta Sung dan juga istrinya sampai di panti jompo. Nah, salah satu petugas di sana terlihat kebingungan karena dia sudah menunggu ambulan. Petugas itu menjelaskan bahwa tadi ada seorang pria datang dengan berlumuran darah. Dia datang sambil merangkak dan saat ini sedang pingsan. Mendengar hal itu,
Pendeta Sung mulai panik. Apalagi ketika petugas itu bilang bahwa pria itu datang dari gunung. Pendeta Sung lalu pamit dan pergi lebih dulu. Di saat itulah Pendeta Sung memeriksa pria yang dimaksud. Ternyata Kwon masih selamat. Saat tidak sadarkan diri ini, Kwon meracau dan bilang ada seorang pendeta yang ingin membunuhnya. Pendeta Sung panik, tapi dia seolah mendapatkan wahyu dari Tuhan. Dia juga mendengar ambulan yang datang. Pendeta Sung berpikir cepat, dia langsung memindahkan Kwon dari sana. Tapi ternyata ada seorang kakek yang melihatnya. Saat ambulan datang, ternyata Sung bergegas pergi dari sana. Polisi lalu datang ke panti jompo tersebut. Di sini mereka jadi tahu bahwa Kwon tadi ada di sana. Yeon-hee mencoba memeriksa CCTV, tapi petugas itu bilang bahwa CCTV-nya sudah lama tidak berfungsi. Saat di bangsal, ada seorang kakek yang bilang bahwa Kwon dibawa pergi oleh Tuhan. Petugas lalu menjelaskan bahwa kakek tersebut mengalami demensia, jadi mungkin omongannya agak ngelantur. Yeon-hee lalu melihat ada beberapa orang yang berdoa. Petugas lalu menjelaskan bahwa ada istri dari pendeta yang sering datang ke sini untuk menjalankan ibadah. Detektif Yeon-hee pun meminta alamat gereja tersebut. Di waktu yang sama, Kwon diikat di sebuah gedung kosong. Pendeta Sung merasa bahwa ini semua adalah takdir. Selama ini, dia malas untuk datang di panti jompo tersebut. Entah mengapa, dia ingin mengantarkan istrinya ke sana. Mungkin Tuhan mengirimkannya untuk membasmi iblis seperti Kwon. Tuhan juga menyiapkan tempat ini untuknya, di mana tempat ini sudah terbengkalai selama 4 tahun. Kwon bertanya, apakah setelah ini Pendeta Sung akan membunuhnya. Pendeta Sung tidak tahu, dia hanya menunggu petunjuk dari Tuhan. Kwon lalu mengaku bahwa dialah yang sudah menculik Ayong. Ayong saat ini masih hidup. Jika Pendeta Sung ingin tahu keberadaannya, dia harus mengakui semua perbuatannya ke polisi. Pendeta Sung terlihat marah, dia berusaha membunuh Kwon. Tapi Pendeta Sung berusaha untuk tetap sadar. Besi lalu diambil dan dipukulkan ke Kwon. Kwon diminta untuk memberitahu di mana keberadaan Ayong. Tapi Kwon tetap menolak. Wajahnya pun diplester dan Kwon disembunyikan di gedung tersebut. Pendeta Sung yang kesal malah terpleset. Di saat itulah dia melihat tulisan di dinding. Sementara itu, ketua polisi di sana meminta Yeon-hee segera pulang karena hari ini masih hari pertama dia bekerja di timnya. Jadi, dia tidak ingin Yeon-hee ini bekerja lembur. Di mobil, Yeon-hee mendapatkan alamat gereja yang dia minta tadi. Nah, disinilah dia mulai mencurigai Pendeta Sung. Di sisi lain, saat Pendeta Sung sampai di gerejanya, beberapa jamaatnya berkumpul di sana. Pendeta Sung pun meminta mereka untuk masuk dan mendoakannya saja. Detektif Yeon-hee lalu datang dan memeriksa mobilnya Pendeta Sung. Ada banyak sekali lumpur dan buah murbai di ban mobilnya. Detektif Yeon-hee lalu memeriksa perkebunan murbai di dekat sana. Di dalam, Pendeta Sung teringat akan tulisan di dinding yang tadi. Dia lalu membuka Alkitab dan mencoba mencari ayat tersebut. Di sana tertulis, jika ada seseorang yang menculik orang lain dan memperlakukannya seperti budak, maka penculik tersebut berhak untuk mati. Dan hal itu diibaratkan firman Tuhan yang harus dilakukan oleh Pendeta Sung. Dengan lantangnya, Pendeta Sung berdoa agar semua pendosa di dunia ini dimusnahkan. Sementara itu, detektif Yeon-hee pergi ke perkebunan murbai tersebut. Di sana, dia menemukan gedung yang terbengkalai. Gedung itu pun coba untuk ditelusuri dan Yeon-hee berhasil menemukan Kwon. Dia mencoba untuk menghubungi rekan-rekannya, tapi roh adiknya meminta Yeon-hee untuk membunuhnya saja. Pistol itu pun diarahkan ke Kwon. Tapi lagi-lagi, Kwon berbisik, jika dia dibunuh, maka Ayong tidak akan diketemukan. Roh adiknya meminta Yeon-hee untuk tidak percaya karena Kwon hanyalah berbohong. Yeon-hee menanyakan di mana keberadaan Ayong. Kwon meminta untuk diantarkan ke rumah sakit terlebih dahulu. Dia lalu melihat ke arah Yeon-hee. Kwon tahu setelah dia mengatakannya
maka dia akan dibunuh. Tiba-tiba Pendeta Sung datang dan langsung menyerang Yeon-hee. Saat sadar, Yeon-hee sudah terikat. Pendeta Sung bilang bahwa dia akan menghukum Kwon. Yeon-hee mencoba menghentikannya karena keberadaan Ayong masih belum mereka ketahui. Tapi Pendeta Sung yakin bahwa Ayong sudah tewas, jadi dialah yang akan menghukumnya. Yeon-hee berkali-kali mencoba menyadarkan Pendeta Sung, bahkan mereka sempat berdebat. Nah, Kwon baru sadar bahwa Yeon-hee ini kakak dari korbannya terdahulu. Sambil tertawa, Kwon menjelaskan bahwa bukan dialah yang membunuh adiknya Yeon-hee. Adiknya Yeon-hee lah yang malah bundir. Mendengar cerita itu, Pendeta Sung semakin percaya dengan apa yang akan dia lakukan. Yeon-hee lalu menyerang Pendeta Sung dan mencoba melepaskan diri. Pendeta Sung memukulnya dan mereka berdua pun bertarung. Kwon mencoba membantu dan menendang gergaji di depannya. Gergaji itu digunakan Yeon-hee untuk melukai tangan si pendeta. Yeon-hee mengambil borgol dan memborgol Pendeta Sung. Ikatan di kakinya pun dilepas. Tiba-tiba Kwon tertarik jatuh ke bawah. Untungnya Yeon-hee bergerak cepat dan langsung memegangnya. Tapi perlahan cengkeramannya terlepas. Sebelum terjatuh, Kwon sempat berteriak. Dua gadis tersebut dimakan oleh monster bermata satu. Kwon pun terjatuh dan tewas di tempat. Polisi langsung datang ke sana. Yeon-hee masih tidak terima. Dia berusaha memberikan pertolongan pertama untuk Kwon. Yeon-hee ingin tahu di mana keberadaan Ayong. Tapi semua itu sudah terlambat. Kwon sudah tewas. Polisi langsung menangkap Pendeta Sung. Pendeta Sung diinterogasi, tapi dia terus bilang mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk membunuh Kwon. Polisi masih kebingungan mencari keberadaan Ayong. Salah satu petugas berasumsi bahwa Ayong mungkin dibawa ke tempat konstruksi tempat Kwon ini bekerja. Tapi karena tempat konstruksi itu luas, mereka butuh waktu 3 hari untuk menyusuri daerah tersebut. Masalahnya, dengan waktu selama itu, artinya sudah seminggu sejak Ayong ini diculik. Jadi, ada kemungkinan dia tidak selamat. Cuma, karena tidak punya pilihan lain, ketua polisi meminta seluruh anak buahnya untuk bergerak. Sementara itu, di tempat konstruksi, salah satu mandor di sana meminta anak buahnya untuk menghancurkan seluruh gedung lama di daerah tersebut. Nah, di salah satu gedung itu, Ayong ini disekap. Di waktu yang sama, Yeon-hee menemui Lee. Dia ingin tahu Kwon ini orang seperti apa. Data-data dari masa lalu Kwon pun dibuka. Kwon ini disiksa oleh ayahnya hampir setiap hari. Dan ketika melakukan hal itu, ibunya selalu menyanyikan lagu-lagu pujian dan berdoa. Yeon-hee bertanya, apa maksud monster mata satu yang selalu dibicarakan oleh Kwon? Lee berasumsi mungkin itu perwujudan ayahnya yang sering menyiksanya. Atau mungkin monster itu adalah Kwon sendiri. Semuanya itu tergantung dari trauma masa lalunya yang sering menghantuinya. Tiba-tiba Yeon-hee melihat roh adiknya. Dia ketakutan dan langsung meminum obatnya. Lee seakan paham dan bertanya, apakah Yeon-hee ini sering berhalusinasi. Yeon-hee pun jujur bahwa dia memang sering melihat roh adiknya. Lee pun mengatakan bahwa itu hanyalah ilusi yang tercipta dari rasa bersalahnya Yeon-hee. Yeon-hee paham, tapi dia tidak bisa menghilangkan halusinasi tersebut. Saat ini, Ayong butuh pertolongan mereka. Lee mengatakan bahwa sebenarnya iblis ataupun monster yang diciptakan oleh Kwon hanya kondisi yang dia ciptakan pasca trauma. Jadi, untuk tahu di mana posisinya Ayong, mereka harus paham maksud monster mata satu. Lee ini yakin selama konsultasi bersama dirinya, kondisi Kwon sangat membaik. Jadi, mereka harus mencari tahu apa pemicu Kwon berubah menjadi gila lagi. Lee pun pamit karena ada orang yang ingin menemuinya. Berkas milik Kwon pun diperiksa. Sementara itu, eskavator mulai menghancurkan rumah tempat Ayong ini disekap. Kembali ke Yeon-hee, dia mengingat-ingat kembali perkataan Kwon. Saat dia masih kecil, monster bermata satu selalu datang untuk menyiksanya. Cuma, Yeon-hee masih menemui jalan buntu. Tiba-tiba, ayahnya menelpon.
Ayahnya ini khawatir karena Yeonhee tidak juga pulang. Ayahnya sudah mengirimkan foto yang diminta oleh Yeonhee. Ayahnya juga bilang kalau sore ini pekerjaan dia membongkar rumah-rumah tua akan selesai. Ketika melihat foto ayahnya ini, Yeonhee baru sadar ada jendela yang sama seperti yang digambar oleh Kwon kecil. Bahkan ayahnya juga menyebut jendela mata satu. Yeonhee jadi ingat dulu di hunian baru milik adiknya juga ada jendela yang sama. Ternyata jendela itulah pemicu pribadinya Kwon ini menggila kembali. Yeonhee langsung menghubunginya dan memintanya untuk menemukan rumah berjendela satu. Yeonhee yakin di sanalah Ayong ini disekap. Mereka pun menemukan lokasinya dan informasi tersebut langsung dikirimkan ke Yeonhee. Yeonhee bergegas ke sana, sementara Ayong hampir saja tertimpa reruntuhan. Yeonhee langsung masuk ke tempat konstruksi dan menghentikan semuanya. Untungnya, dia tepat waktu untuk menyelamatkan Ayong. Waktu berlalu, Yeonhee menjenguk pendeta Sung di penjara. Yeonhee mengabarkan bahwa mereka berhasil menemukan Ayong. Saat ini, dia sedang dirawat di rumah sakit. Bukannya senang, pendeta Sung terlihat kebingungan. Pendeta Sung mengatakan bahwa ada yang bilang kepadanya bahwa Ayong sudah tewas. Begitu Yeonhee menanyakan siapa, pendeta Sung tidak menjawab. Pendeta Sung lalu kembali ke ruangannya. Dia seolah melihat di dinding ada Tuhan yang terus bersamanya. Pendeta Sung menghapus gambar Tuhan yang ada di dinding karena dia merasa sudah dikhianati. Tapi ketika dihapus, perlahan gambar tersebut malah menyerupai iblis. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Revelation 2025. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Daejum.